Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya Bang Basya dalam channel Basya Herbal Project. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau review video kayak biasanya, yaitu video tentang negara Malaysia. Jadi hari ini aku mau review video perbedaan antara Kopassus dengan GGK. Nah, apakah kalian tahu GGK itu apa? Pasti kalian belum tahu juga kan, sama kayak aku yang belum tahu. Sombong amat. Dan sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe channel aku dulu biar kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya. Dan buat kalian yang udah subscribe dan udah nonton video aku, terima kasih banyak-banyak, karena dengan dukungan kalian aku akan berlangkah seperti ini. Sekilas info dari aku. Jadi Kopassus ini adalah salah satu tentara dari Indonesia yang bisa disebut tentara elit ataupun pasukan elit dari Indonesia yang bertugas di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Dan GGK ini salah satu pasukan elit ataupun tentara elit dari Malaysia yang bertugas di Malaysia ataupun di luar Malaysia. Jadi di kedua pasukan tersebut pasti ada perbedaan dan ada keahliannya tersendiri. What? Apakah kalian penasaran apa perbedaannya? Mari kita sama-sama lihat videonya. Oke, let's go. Halo Bedegers. Halo juga. Setiap negara tentunya memiliki pasukan khusus. Itu pasti. Jika Indonesia punya komando pasukan khusus atau Kopassus, maka Malaysia punya grup gerak khas atau GGK. Keduanya merupakan pasukan khusus yang dimiliki oleh Angkatan Darat di kedua negara. Namun seperti apa perbedaan antara Kopassus dan GGK? Yuk kita intip video berikut ini. Mari kita bongkar. Ayo kita bongkar sama-sama ya. Sejarah. Oke, kita kembali pada sejarah dulu. Pada dekade 50-an, militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat, menginisiasi pembentukan pasukan komando yang dapat bergerak tangkas dan cepat. Karena itulah, pada 16 April 1952, dibentuk pasukan yang bernama Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi atau KESKO TT oleh Kolonel Alex Kawilara. Pasukan khusus inilah yang menjadi embrio dari Kopassus yang kita kenal hari ini. Sebelum menyandang nama Kopassus, pasukan ini berulang kali berganti nama. Mulai dari Resimen Para Komando Angkatan Darat, Pusat Pasukan Khusus AD, serta Komando Pasukan Sandi Yuda. Kemudian, pada 26 Desember 1986, pasukan ini resmi menggunakan nama Kopassus. Meski demikian, 16 April 1952 tetap dijadikan sebagai hari lahir Kopassus. Sementara itu, grup gerak khas lahir karena meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1965. Waktu itu, Soekarno menyerukan kampanye Ganyang Malaysia. Akibatnya, pemerintah Malaysia melalui Perdana Menteri Tun Abdul Razak memerintahkan pembentukan pasukan khusus yang bisa terlibat dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Lalu, pada 25 Februari 1965, terbentuklah pasukan khusus yang anggotanya diambil dari prajurit-prajurit Angkatan Darat dan Laut. Pada 1 Agustus 1970, pasukan ini diresmikan dengan nama Resimen Pertama Gerak Khas. Kemudian, pada tahun 1981, pasukan ini resmi menyandang nama Grup Gerak Khas sampai sekarang. GGK. Grup logo, moto, dan seragam. Oke. Dari segi logonya, moto dan Kopassus ditandai dengan logonya yang khas yang terdiri dari 3 unsur utama, yaitu
pisau komando, jangkar, Satu, pisau dan komando. sayap yang Kedua, dibingkai jangkar. tali komando. Yang ketiga, Pisau sayap. komando menggambarkan unsur komando yang dimiliki pasukan ini. Jangkar menggambarkan unsur laut, dan sepasang sayap menggambarkan unsur udara. Moto dari Kopassus adalah berani, benar, berhasil. Dan seragamnya, berani, benar, loreng darah berhasil. mengalir dengan baret merah. Lain halnya dengan GGK, logonya ditandai dengan kepala harimau dan pisau komando yang di bawahnya tertulis moto GGK cepat dan cergas. Untuk seragamnya, GGK memakai loreng hijau dengan corak horizontal serta baret hijau. Menariknya, ada kesamaan di antara logo Kopassus dan GGK, yaitu pisau komando. Ini menggambarkan bahwa keduanya merupakan sebuah pasukan komando. Oh, kalau ini kedua-duanya pasukan komando karena ada pisau yang tadi kan. Proses perekrutan. Oke, ini proses perekrutan, maksudnya proses pengambilan Prajurit tentaranya. Kopassus direkrut dari prajurit TNI Angkatan Darat biasa atau prajurit reguler. Bagi prajurit perwira, usianya harus di bawah 35 tahun. Sedangkan prajurit Bintara dan Tamtama usianya di bawah 27 tahun. Prajurit-prajurit ini kemudian diseleksi dan akan mendapat pendidikan tambahan yang bersifat khusus dan spesial. Proses perekrutan ini dikenal dengan istilah wervik, di mana calon prajurit Kopassus akan melewati serangkaian tes kesehatan, fisik, akademis, dan psikologi. Bagi prajurit yang memenuhi kualifikasi dan lolos seleksi, selanjutnya akan dikirim ke markas komando pasukan khusus di Cijantung untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang terkenal sangat keras. Sementara itu, prajurit GGK direkrut dari prajurit Angkatan Darat reguler. Prajurit calon GGK harus terlebih dahulu bertugas di unit lain di Angkatan Darat setidaknya setahun dengan catatan yang baik. Bagi prajurit yang memenuhi kriteria dan lolos seleksi, selanjutnya akan mengikuti kursus di pusat latihan peperangan khusus. Ini tempat latihan khusus di Malaysia ya. Latihan keras. Oh, ini di bagian latihannya. Kalau di bagian sini aku suka. Sudah bukan rahasia jika prajurit Kopassus memiliki latihan yang keras. Hal itu tentunya untuk mempersiapkan prajurit yang handal. Pendidikan calon prajurit Kopassus ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pendidikan dasar, latihan komando selama 7 bulan, dan yang terakhir adalah pembaretan di Nusa Kambangan. Selama latihan, prajurit Kopassus akan digembleng hingga nyaris melewati batas kemampuan manusia. Mereka akan dilatih bertahan hidup atau survival di hutan selama berbulan-bulan. Berenang sejauh 2 km tanpa henti, menyeberangi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan, mereka akan menghadapi latihan tahap akhir yang disebut Minggu Neraka. Mereka akan menjalani simulasi perang dan latihan menghadapi hal terburuk di medan operasi. Mereka harus mampu meloloskan diri dari kejaran pelatih yang berperan sebagai musuh. Jika tidak, mereka akan mendapat siksaan. Bahkan, bagi yang biasa lolos sekalipun, mereka pun harus kembali ke camp untuk menjalani siksaan fisik yang nyaris melampaui daya tahan manusia. Karena itulah, latihan tahap terakhir ini disebut sebagai Minggu Neraka. Selama proses latihan itu pula, prajurit Kopassus akan dilatih agar memiliki kekuatan dan ketahanan fisik yang prima. Tak mengherankan jika prajurit Kopassus mampu memotong besi dan batu bersusun dengan tangan kosong. Sementara itu, GGK sebagai pasukan komando memiliki latihan yang nyaris sama dengan Kopassus. Pendidikan prajurit GGK berlangsung selama 12 minggu dengan 5 tahap pendidikan. Pendidikan prajurit GGK berlangsung selama 12 minggu dengan 5 tahap pendidikan. Tahap awal, para calon prajurit komando Malaysia akan menghadapi latihan dasar yang dinamakan latihan pemanas badan. Mereka akan digembleng agar menjadi prajurit yang tak kenal kasihan pada musuh. Mereka dilatih menggunakan aneka senjata, bahan peledak, dan orientasi medan maupun meluncur dari tebing dan helikopter.
Latihan selanjutnya adalah survival. Mereka akan dilepas ke hutan dan rawa dengan perbekalan seadanya. Dan yang terakhir adalah latihan yang paling mengerikan. Serupa dengan Minggu Nerakanya Kopassus. Latihan ini dinamakan Escape dan Evasion atau ENE. Prajurit GGK akan dilatih meloloskan diri. Mereka akan diburu oleh pelatih yang berperan sebagai musuh. Jika tertangkap, para prajurit ini akan diperlakukan seperti tawanan perang yang tertangkap. Mulai dipukuli, disetrum, hingga berbagai siksaan lainnya tanpa menyerah atau membocorkan rahasia. Setelah semua proses latihan dilalui, barulah mereka bisa menyandang gelar sebagai prajurit komando GGK. Nah, Bedegers, itulah perbedaan Kopassus dan grup gerak khas. Sebagai sebuah pasukan khusus, baik Kopassus dan GBK tentunya memiliki kelebihannya masing-masing. Baik dari segi latihan, persenjataan, hingga prestasi yang telah ditorehkan. Kini, kedua pasukan ini dikenal memiliki hubungan yang dekat. Bahkan, keduanya sering terlibat dalam latihan bersama. Wih, keren ya? Parah juga latihannya. Ngeri, cu. Kalau aku sih mending jadi orang yang biasa aja. Soalnya latihannya ngeri, yuk. Boleh-boleh nanti kita pula yang mati di situ kan. Sampai dinamakan Minggu Neraka. Memang ngeri latihannya. Tapi daripada segi latihannya lebih kurang sama juga ya antara Kopassus dengan GGK ini dari Malaysia. Karena kan seperti kita lihat tadi, ada tempat-tempat tersendiri yang dijadikan sebagai latihan mereka dan ada tempat-tempat tersendiri yang dijadikan camp ataupun tempat pengistirahatan mereka. Apalagi waktu latihan termasuk sama dikarenakan dengan sistem cara berperangnya pun sama. Dan ternyata pelatihan mereka itu tidak seperti yang kita bayangkan. Maksudnya tidak seperti yang aku bayangkan. Kalau aku bayangkan dulu pelatihannya cuma di jalan kayak gitu, di hutan pun nggak sampai kayak gitu juga. Tapi ternyata latihannya memang ngeri juga, antara hidup dan mati. Untung aja kalau waktu latihan perangnya nggak dipakai senjata, maksudnya nggak dipakai peluru beneran ya. Mungkin juga ya. Tapi kalau dipakai peluru beneran, kalau terkena habis juga kita ya. Oke, segitu aja video kita kali ini. Dan itulah perbedaan antara Kopassus dan GGK. Yaitu kalau Kopassus ini yaitu pasukan dari Indonesia dan GGK ini pasukan dari Malaysia. Dan buat kalian yang udah nonton video aku, nanti boleh komentar di bawah apa ada kekurangan ataupun kelebihan ataupun ada kata-kata aku yang kurang sopan. Jadi aku minta maaf juga. Dan buat kalian yang di luar sana ataupun di rumah ataupun di mana kek, semoga hari-hari kalian menyenangkan dan tetap semangat menjalankan segala keperluan dan pekerjaan kalian. Oke, lebih dan kurang aku pun minta maaf. Assalamualaikum.